Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pameran virtual Teknik Expo 2020, dari hasil karya skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Jual Beli dan Informasi Produk UMKM dengan menggunakan metode Extreme Programming, studi kasus Koperasi UMKM Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Dengan saya, Egy Yulianto, NIM 1604030030, selaku dosen pembimbing 1 yaitu Pak Didi Kurniadi, Eskom SPDI MM Mkom, dan selaku dosen pembimbing 2 yaitu Pak Taufik Hidayat, Eskom Mkom. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Syeus, Tangerang. Latar belakang masalah: minimnya pemasaran produk UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Benda tersebut membuat sebagian UMKM masih bergantung kepada koperasi UMKM. Sedangkan koperasi tersebut masih menggunakan sistem secara manual dalam memasarkan produk-produknya dengan cara mengikuti event-event atau pameran tertentu. Sehingga sistem tersebut berjalan stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan, terutama di Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang saat ini masih membutuhkan pengembangan lebih dalam pemasaran di bidang teknologi informasi, sehingga sistem ini dapat mengelola produk, mengelola order atau pesanan dalam pembelian, hingga proses pemesanan dan laporan dengan efektif dan efisien. Tujuan: membangun sistem informasi jual beli produk yang dapat dilakukan secara online, mempermudah pengelolaan data dan membantu mempromosikan produk yang telah ditawarkan oleh koperasi UMKM Benda dan menghasilkan perangkat lunak yang mampu mengelola data penjualan, pembelian, hingga proses pemesanan dan laporan. Hasil dan pembahasan. Pertama-tama kita masuk ke dalam website ya. Saya di sini memakai Google Chrome dan ini alamat program skripsi saya yang sudah di-hosting. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan beranda si admin. Lalu terdapat menu-menu si admin. Yang pertama tuh ada menu kategori, kedua ada menu produk, dan ketiga ada menu pesanan, keempat ada menu tentang kami, kelima ada menu pesan kontak, dan terakhir menu laporan si admin, laporan penjualan. Baik, ketika kita mengklik menu kategori si admin, di sini ada tambah kategori dan lihat kategori. Ketika kita ingin menambahkan kategori, nah di sini akan muncul. Kita memasukkan nama kategori, deskripsi, dan URL. Kategori tersebut di sini saya memakai sandang dan pangan. Contoh ketika kita memasukkan sandang dan pangan itu seperti contoh olahan makanan. Olahan makanan tersebut masuk sandang atau pangan. Saya di sini masuk pangan. Lalu deskripsi, keterangan, dan URL. Kemudian jika kita sudah mengisi ini semua, kita add kategori atau menambahkan kategori, lalu kita lihat kategori, dia akan muncul seperti ini. Jika kita sudah menambahkan olahan makanan tersebut tadi, dia akan muncul di sini. Nah, ketika kita ingin mengubah, di sini ada button ubah, dan ketika kita ingin menghapus, di sini ada button hapus. Baik, kemudian kita masuk ke menu produk si admin. Di sini ada tambah data produk dan lihat data produk. Ketika kita ingin menambahkan produk apa saja yang ingin kita tambahkan, di sini kita bisa. Contoh kita mengambil di sini kan kita sudah memasukkan di dalam kategori tersebut tadi, dari sandang tuh masuk ke kerajinan, pangan, olahan makanan. Kita pilih olahan makanan, nama produk kita memasukkan kentang. Pada produk kita menuliskan update saja, KK01. Warna produk tidak ada.
deskripsi keterangan. Review tentang ini bebas ya kalau untuk menambahkan keterangan di sini. Tentang ini rasanya gurih banget. Nah, material itu bahan-bahan apa saja untuk membuat keripik kentang tersebut. Yang pertama ya, bahan utamanya itu satu, kentang. Lalu kedua apalagi seperti bumbu-bumbu lainnya, Oke, untuk harga kita memasukkan contoh 5.000. Sini kita memasukkan gambar keripik kentang. Kita cari keripik kentang. Keripik kentang bisa dibuka. Kita tahu produk. Oke, ini sukses. Kita cari di sini, kita bisa cari search di sini melalui kode juga bisa. Jadi kita masukkan kode KK01, tuh dia langsung muncul seperti ini. Di sini juga bisa kita melihat, mengubah, kelola stok, tambah gambar, hapus. Jika kita ingin kelola stok, kita stok apa saja, misalkan kode produk KK001. Saya ukurannya normal aja. Itu kita bisa besar, normal. Price harga 5.000. Stok, misalkan stok dari keripik tersebut ada berapa, kita masukkan 50. Tambah stok. Oke, ini sudah berhasil kita tambahkan. Kita juga bisa mengubah stoknya juga atau menghapusnya. Ini yang akan muncul di user ya, untuk melakukan pemesanan nanti akan muncul. Jika stoknya kosong, itu si user tidak akan bisa memesan atau membeli. Lalu kemudian di sini kita bisa masuk ke dalam menu pesanan si admin. Kita lihat pesanan di sini. Ini contoh yang sudah memesan. Contoh kita sudah melakukan pemesanan atau pembelian. Di sini di menu pesanan si admin akan muncul laporan pemesanan ya, atau yang sudah order gitu. Di sini juga kita bisa mengubahnya dari iDance. Nah, sudah dibayar. Nah, di sini kan sudah dibayar. Ini lalu kita masuk ke lola tentang kami. Ini adalah yang berisi tentang isi konten untuk operasi UMKM Benda, alamat Jalan Nusa Negara, nomor telepon, email. Ini juga kita bisa ubah atau hapus. Lalu ada pesan kontak, dan yang terakhir laporan. Di sini juga bisa kita, ini laporan yang sudah dibayar ya, atau sudah dipesan juga kita bisa nyetak sini. Lalu kita masuk ke halaman beranda si user. Ini adalah tampilan beranda si user.
Ini keripik kentang yang sudah kita masukkan tadi ya, dia akan muncul di sini. Nah, pertama-tama di sini ada menu masuk, keranjang, dan terakhir pesanan. Pertama kita daftar, kita klik menu masuk dengan akun yang sudah ada, yang terakhir masuk dengan akun baru. Jika kita belum mempunyai akun, kita masuk contoh. Sebagai contoh kita masukkan nama andi@gmail.com, kata sandi 123456768, kemudian daftar. Oke, kita sudah login. Jika kita ingin melakukan pemesanan, kita klik contoh. Si Andi ini memesan apa? Misalkan lampu lampion, lihat bareng. Oke, di sini kita pilih ukuran normal. Baik, selanjutnya ketika kita sudah memilih ukuran, kita memasukkan ke dalam keranjang. Nah, di sini akan masuk ke menu keranjang dari si user. Ketika kita ingin menambahkan, di sini bisa contoh 2. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Akun pemesanan, pembayaran kepada Andi, alamat contoh Kampung Baru, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kode pos 121 dengan nomor telepon dan berbagai ini. Dikirim ke contoh. Kita di sini klik untuk menyamakan alamat. Masuk ke proses pemesanan lagi. Oke, ketika kita sudah di sini kita memilih proses pembayaran. Di sini ada COD atau via transfer. Memakai via transfer. Pesan sekarang. Nah, di sini hanya menampilkan pesanan Anda telah ditempatkan. Nomor pesanan Anda 23, total pembayaran 100.000. Silakan melakukan pembayaran ke nomor rekening ini. Atas nama Ketua Koperasi UMKM Benda. Kalau untuk transaksinya kita ini di luar dari sistem ini. Nah, kita balik lagi ke menu utama si user. Ketika kita ingin melihat pesanan kita yang sudah diorder tadi, kita masuk ke menu pesanan. Nah, ini di sini ada ID pemesanan, produk yang dipesan, pembayaran transfer, status pemesanan, keseluruhan yang dibuat pada produk yang dipesan. Lampion 01 normal. Berarti kita sudah melakukan pemesanan. Dan di sini akan muncul di pesanan si admin tadi. Ketika kita melihat pesanan, nah di sini ada nama andi@gmail.com. Neo, status pemesanan Neo karena dia baru memesan. Seperti itu. Ketika kita ingin melakukan pembelian lagi, kita bisa memilih produk yang kita inginkan. Baik, segitu saja yang saya dapat paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem informasi jual beli produk UMKM berbasis website ini akan mempermudah customer memperoleh informasi produk dengan lebih mudah dan juga dapat membantu dalam pengolahan data penjualan, pembelian, hingga proses pemesanan produk. Dan dengan adanya sistem informasi jual beli produk UMKM ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian, terutama di Kecamatan Benda dalam mempromosikan produk dan dapat dikenal luas masyarakat. Mungkin begitu saja pemaparan hasil program skripsi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.